Gua kadang mikir, kenapa ya di hidup gua yang biasa aja ini malah dikasih istri yang sabarnya gak biasa. Serius, gua tuh bukan tipe orang yang romantis, gak juga pinter ngomong, apalagi ngasih kejutan-kejutan manis gitu. Gua lebih sering jadi orang yang ya udah, jalanin aja hidup. Kerja, pulang, capek, tidur, besok ulang lagi. Kayak kaset rusak, bedanya kaset rusak masih bisa dipencet stop. Hidup gue kagak. Dan di tengah hidup yang gitu-gitu aja, ada satu orang yang tiap hari tetap ada, istri gua. Yang anehnya gak pernah komplain, berisik. Dan itu justru lebih serem. Karena kalau orang marah, kita tahu dia kenapa. Kalau orang diam tapi tetap baik, itu bikin kita mikir sendiri, gua salah apa ya? Gua kerja di tempat yang ya lu ngerti lah, bukan yang gajinya bikin orang iri, lebih ke cukup buat hidup tapi gak cukup buat pamer gitu sih. Kalau ada orang bilang uang bukan segalanya, itu biasanya orang yang uangnya udah banyak. Gua butuh segalanya termasuk uang, tapi ya itu realitanya, hidup gua ya segini. Dan tiap bulan selalu ada momen klasik tanggal tua, dimana saldo tinggal sisa-sisa kenangan. Dan gua mulai buka kalkulator kayak orang lagi nyusun strategi perang. Padahal isinya cuma beras cukup gak, listrik aman gak, utang kecil bisa nutup gak. Dan di momen itu kayak gua sering ngerasa bersalah karena sebagai suami gua ngerasa belum bisa ngasih lebih. Tapi tiap kali gua lagi kepikiran kayak gitu, istri gua selalu bilang hal yang sama, tenang, cukup kok. Dan dia bilang gitu sambil senyum, bukan senyum yang dipaksa ya, bukan senyum yang ya udah gua pura-pura kuat, enggak. Ini senyum yang ya udah nerima dan jujur. Itu lebih bikin gue kepikiran karena gue tahu di balik senyuman itu pasti ada hal yang dia tahan. Gak mungkin gak ada lah ya. Dia juga manusia, dia juga punya keinginan. Dia juga pasti pernah pengen beli sesuatu tanpa mikir harga, tapi dia memilih untuk enggak. Dan itu lebih yang bikin gue mikir, anjing, sabar banget ya dia. Gue pernah nanya iseng, kamu gak capek ya hidup kayak gini? Dia jawab santai, capek lah, tapi ya ini hidup kita. Simpel banget jawabannya, tapi kena. Gua yang denger malah kayak gak enak sendiri, karena gua yang sering ngeluh dan dia yang lebih banyak menerima. Dan bukan soal uang, soal anak juga. Karena gua masih kecil, yang kalau nangis itu gak pakai logika. Lu tanya kenapa nangis, dia juga gak tahu. Gua pernah coba ngobrol serius sama anak gua yang lagi nangis. Kenapa sih nangis? Dia malah makin kenceng. Ya jelas gua juga bego nanya. Yang paling sering ngadepin itu semua istri gua. Gua bantu, ya. Tapi jujur aja lebih sering bantu sebentar. Habis itu gua nyerah. Nih, gak bisa diem dia. Anjing. Tapi dia gak pernah bilang, kamu gak bantu. Gak pernah. Dia cuma ambil alih dan lanjut. Kayak itu memang bagian dia, padahal harusnya itu bagian kita. Gua pernah bangun tengah malam, dia lagi duduk di pinggir kasur gendong anak, mata setengah marah apa itu. Dia lagi gendong anak, mata setengah merem, rambutnya berantakan, baju seadanya, tapi tangannya tetap menepuk pelan. Dan mulutnya bilang, udah tidur ya, pelan banget. Kayak dia nggak mau ganggu dunia. Di situ gua diam, gua ngeliatin dan gua mikir, ini orang wild banget ya. Tapi makin kesini gua sadar itu bukan soal kuat, itu soal sayang. Karena kalau cuma kuat orang pasti ada batasnya, tapi kalau sayang orang bisa ngelewatin batasnya sendiri. Dan gua masih sering ke trigger hal kecil, hal receh lah, kayak piring belum dicuci rumah
agak berantakan, anak rewel terus. Gua kadang ngomel, bodoh ya. Dan setelah ngomel gua nyesel karena gua tahu dia udah capek duluan dan gua malah nambah beban. Kocak sih anjing. Kita sering rasa paling capek padahal kita nggak tahu orang lain nahan apa. Istri gua tuh tipe yang kalau capek dia nggak banyak omong. Ya dia tetap jalan lah. Dia ngurus rumah, tetap ngurus anak, tetap nyiapin semuanya dan tetap nyambut gua pulang. Kadang gua pulang dengan muka asem tapi dia tetap nanya, capek ya? Gua jawab, iya. Udah, gak nanya balik. Anjing. Gua sering mikir sekarang, kenapa dulu nggak lebih perhatian ya? Kenapa nggak harus nunggu hidup jalan dulu baru ngerti dia? Kenapa harus nunggu capek dulu baru sadar? Tapi mungkin emang gitu ya hidup. Kita ngerasa sesuatu setelah kita ngerasain sendiri. Dan sekarang gue lagi belajar pelan-pelan buat jadi lebih manusia lalah, buat jadi lebih manusia. Dan sekarang gue lagi belajar pelan-pelan buat jadi lebih manusia. Bukan cuma jadi suami. Bukan jadi suami itu, karena jadi suami itu gampang, tinggal nikah selesai. Tapi jadi pasangan yang benar itu susah. Itu yang butuh proses. Gua mulai dari hal kecil, kadang gua bilang makasih ya, dan dia cuma jawab, ih apaan sih, sambil ketawa kecil. Tapi gua tahu dia dengar, dan itu cukup. Gua juga mulai coba lebih hadir, walaupun capek, walaupun pengen rebahan, gua tetap tahan bentar lah, main sama anak, ngobrol sama dia, karena gua sadar waktu itu jalan terus. Dan yang kita lewatin sekarang gak bakal keulang. Gue gak mau nanti satu hari gue duduk sendiri dan baru nyesel. Dulu harusnya gue lebih perhatian. Gue gak mau hal itu. Cukup sekarang aja gue belajar. Gak harus sempurna, gak harus langsung berubah drastis. Yang penting jalan sedikit demi sedikit, karena kalau nunggu sempurna ya gak bakal mulai. Dan buat lo yang lagi denger ini, yang mungkin juga pasangannya sabar di rumah, yang selalu nerima lu, yang selalu ada, yang mungkin jarang lu perhatiin, coba deh pelan-pelan lihat lagi dia, bukan sebagai kebiasaan tapi sebagai seseorang yang milih tetap tinggal padahal dia bisa aja enggak. Itu berat loh, bertahan itu berat, apalagi kalau nggak dihargai. Jadi kalau lo masih punya dia, jangan nunggu kehilangan dulu baru sadar. Dis ya, tapi emang bener, hidup tuh sering gitu, ngajarin lewat kehilangan. Dan gue nggak mau belajar dari situ, jujur gak mau. Gue mau belajar sekarang, selagi masih ada, selagi masih bisa, selagi masih sempat bilang makasih ya udah sabar sama gue, dan selagi gue masih miliki dia. Walaupun mungkin gue sering nyebelin, masih sering egois, masih sering bego lah, tapi ya gue belajar lagi dan dia tetap sabar, tetap di situ. Dan itu hal yang paling mahal yang gua punya sekarang. Bukan uang, bukan kerjaan, tapi dia yang tetap milih gua setiap hari. Walaupun gua belum tentu pantas, dan mungkin itu alasan kenapa gua harus berusaha. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat ya lebih baik lah, buat dia, buat anak gua dan diri gua sendiri. Pelan-pelan, gak usah buru-buru, yang penting jalan. Dan kalau hari ini lo capek, gak apa-apa istirahat, tapi jangan berhenti, karena mungkin ada seseorang di rumah yang lagi nunggu lo dengan sabar, dan dia nunggu gua setiap hari. Kadang yang paling sabar di hidup kita itu bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling banyak ngomong, tapi justru yang paling sering kita anggap biasa, yang tetap ada walaupun kita sering gak ada, yang tetap dengerin walau kita jarang benar-benar ngajak dia bicara, yang tetap nunggu walaupun kita sering datang cuma bawa capek bukan bawa perhatian,
Dan anehnya orang kayak gitu jarang banget kita hargai. Bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita terlalu yakin dia bakal selalu ada di situ. Selalu sabar, selalu ngerti, selalu nerima. Padahal nggak ada yang selalu kayak gitu. Semua orang punya batas, semua orang bisa capek. Dan yang paling bahaya itu bukan saat dia marah, bukan saat dia ngomel, tapi saat dia mulai diam. Karena biasanya itu tanda kalau dia lagi belajar buat nggak berharap terlalu banyak lagi. Jadi kalau malam ini lo masih punya seseorang yang tetap diam, tetap sabar, tetap milih buat ada di hidup lo, jangan tunggu dia berubah dulu baru lo sadar. Jangan tunggu dia pergi dulu baru lo ngerasa kehilangan. Karena hidup tuh nggak pernah kasih tanda dulu, selalu ngambil sesuatu dari kita. Coba besok. Karena hidup tuh nggak pernah ngasih tanda dulu. Karena hidup tuh nggak pernah ngasih tanda dulu sebelum ngambil sesuatu dari kita. Coba besok pelan-pelan aja, nggak usah langsung dari orang baru. Gak usah langsung jadi orang baru, gak usah sok romantis, gak usah lebay, cukup pulang dengan benar. Bukan cuma badan lu yang sampai rumah, tapi pikiran lu juga, perhatian lu, hati lu juga. Dan mungkin untuk pertama kalinya sekian lama lu benar-benar datang pulang ke rumah lu yang beneran rumah lu. Bye bye. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Good night.